Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk peserta MPLS SMK Sejahtera Surabaya yang saya cintai dan sampaikan. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Saifuddin Syuri, SPD. Di sini saya dipercaya sebagai waka kurikulum. Pada kesempatan pagi ini saya akan berikan suatu materi yang berkaitan tentang pembelajaran, yaitu cara belajar yang efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut tips bagaimana belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi suatu kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman yang berada di rumah sendiri dengan santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, orang tua, atau orang yang lebih dituakan. Kalau tidak, belajar akan menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin, karena teman yang pandai akan menjadikan kita menjadi pintar. Teman yang rajin akan membawa kita ikut juga menjadi rajin. Yang kedua, rajin membaca catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibaca kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat suatu rencana belajar dan rencana pencapaian untuk nilai pengetahuan apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau belum. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main. Dengan konsentrasi penuh, jika waktu makan, waktu mandi, waktu ibadah, dan sebagainya harus disiplin. Jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka
tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika kita belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar pada saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan tersebut sampai hafal, sampai kita mengerti. Jika kita memahami soal tersebut, maka kita akan bisa mengerjakan soal tersebut. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ada ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan belajar semalam suntuk. Kita akan begadang sampai malam. Justru ini tidak baik karena sangat berlebih-lebihan. Sehingga kalau kita berlebihan dalam belajar, besok harinya saat ulangan kita ngantuk, tidak bisa mengerjakan. Oleh karena itu, belajar harus sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit, lama-lama ilmu akan terserap kepada kita. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek. Kita sedang mengerjakan ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan menjadi orang pembohong. Kebohongan bagaimana juga tidak dibolehkan oleh agama. Yang 9, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu-ragu untuk melaksanakannya. Jangan ragu-ragu untuk menerima tugasnya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpinan mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu dan menjawab pertanyaan. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Karena apa? Selalu kita akan ingin tahu. Kalau kepingin kita bisa tanya sampai kita bisa. Yang ke-12, kerjakan PR atau pekerjaan rumah. Apabila ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, jangan lupa PR atau pekerjaan rumah dikerjakan. Hari ini misalnya ada pelajaran, ada PR, langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang baik. Guru adalah pembimbing yang baik. Teman bisa juga jadi pembimbing yang baik. Tapi ingat, ada teman yang bisa jadi teman baik, ada teman yang tidak baik. Oleh itu, pandai-pandailah untuk memilih teman. 18, jangan suka mencetak teman. Percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah belajar dari rumah, sudah siap dari rumah, kita pasti tidak akan mencetak pekerjaan dari orang lain atau dari teman kita.
Yang 19 sekarang, niat dengan sungguh-sungguh. Nawaitu, dari rumah kita belajar, niat, saya berniat untuk belajar. Maka insya Allah dengan niat belajar itu kita akan menjadi orang yang sukses. Yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, mungkin kita lakukan di tengah jalan raya, ataukah mungkin di tempat yang ramai, ini jelas tidak efektif. Belajar yang efektif adalah belajar yang situasinya atau lokasinya yang jauh dari keramaian, sehingga kita tidak akan terganggu dalam belajar mengajar. Kemudian yang ke-21, hindari sikap tidak jujur. Seperti tadi, menyontek tidak jujur. Maka dari itu kita niati belajar harus jujur. Orang yang jujur akan menjadi orang yang hebat. Orang yang jujur akan selalu dinilai orang yang baik. Tapi kalau kita tidak jujur, orang lain akan selalu menilai kita jelek. Berikutnya yang ke-22, metode imitasi. Belajar yang sempurna melalui imitasi atau meniru, ini metode ini sering kita lakukan. Apa? Ketika orang lain melakukan pembelajaran, Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran di kelas, apa dilakukan? Kita tiru. Tapi kita harus meniru yang baik, jangan yang jelek, agar kita nanti ke depannya menjadi anak-anak yang baik, perilaku yang baik. Maka setiap ada perilaku yang jelek, jangan ditiru. Perilaku yang baik kita tiru. Berikutnya yang nomor 23, trial dan error. Apa itu trial dan error? Mencoba dan kita tidak boleh takut salah. Pada saat kita mengerjakan soal, jangan takut. Kalau bisa apa? Salah apa enggak? Coba. Kalau kita coba sudah salah, kita ulang lagi. Jangan sampai kita selesai mencoba salah, kemudian kita tidak mau mencoba lagi. Nah, pasrah begitu saja. Coba. Berikutnya adalah conditioning. Cari tahu apa yang cocok untuk kamu. Contohnya, apabila kamu suka pelajaran sesuatu, misalnya belajar silat atau taekwondo, ikuti terus. Nanti kamu akan menjadi suka dan akan menjadi bisa. Begitu juga kalau pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris yang dianggap sulit mungkin. Tapi kalau kita sering mengikuti, sering mencoba, insya Allah kita akan bisa. Kemudian berikutnya, mulailah dari yang kecil. Mulai belajar dari topik yang paling Anda sukai, paling gampang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang lagi. Karena apa? Kalau kita belajar dari yang paling sulit, kemudian baru ke bawah, kita akan jadi malas. Tapi kalau dari bawah yang paling mudah, setengah, atas, kemudian paling sulit, kita akan tertantang untuk dalam belajar. Berikutnya, sering-seringlah praktis. Belajar, kita harus selalu latihan, praktek. Contoh, kalau kepingin pintar bahasa Inggris, latihan percakapan dalam bahasa Inggris dengan teman, saudara, atau mungkin kita mencari orang asing, native speaker yang bisa kita tuh ajak belajar berbicara bahasa Inggris. Berikutnya, fokus. Ketika belajar, kita harus fokus. Apa yang kita pelajari? Jangan sampai belajar ini kita mikirkan yang lainnya, sehingga belajar tidak akan fokus. Berikutnya adalah mohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Ini penting sekali. Kita belajar, tapi
kita tidak mengingat kepada Allah, kita nggak mau berdoa, ya nonsen. Maka dari itu, belajar ini untuk mengasah otak kita, tapi kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mengasah hati kita. Sehingga kata orang Yunani, ora et labora, belajar sambil berdoa. Dan yang terakhir, kita belajar menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Sekarang ini banyak media-media yang bisa untuk pembelajaran kita. Di YouTube itu banyak ilmu-ilmu yang bisa kita manfaatkan. Buku-buku, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita manfaatkan. Tapi ingat, jangan kita sampai membuka atau melihat media-media atau sumber-sumber yang bisa menyesatkan kita. Sebagai seorang pelajar, hati-hati dalam mencari sumber belajar. Itu sedikit aja tentang bagaimana belajar efektif. Mudah-mudahan kalian semua, anak-anakku dari SMK Sejahtera Surabaya, mudah-mudahan kalian bisa belajar, bisa menikmati pelajaran, apalagi di COVID-19 ini kita belajarnya secara online. Banyaklah untuk kita membuka media yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.